Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para penggemar YouTube dimanapun berada, kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu pembahasan tentang proses perjalanan Sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun pembahasan tentang Sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, melimpahkan rezeki kepada kita, dan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaan kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube, Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah, yang sudah memberikan dukungan, yang sudah memberikan komentar dan sebagainya. Mudah-mudahan konten-konten Abah selalu membenah diri, ya, berbenah diri agar apa? Agar konten yang Abah sajikan selalu konten yang betul-betul bermutu dan berkualitas, sehingga apa? Sehingga Abah tidak menyampaikan sebuah judul itu sifatnya mengambang gitu, rasanya antak gitu kan. Jadi tidak ada esensi daripada nilai yang kita bisa ambil, yang kita bisa jadikan sebuah kajian dan analisa daripada proses Sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube dimanapun berada, topik pembahasan pada saat ini Abah akan menyampaikan yaitu tentang ciri daripada Sang Satria Piningit yang spesial, yang istimewa, yaitu bahwasanya beliau memiliki cahaya di wajahnya, ya, yaitu berupa cahaya putih yang berjalan, ya, yang berjalan dari samping kiri ataupun kanannya, ya, dari wajahnya selalu berjalan seperti awan putih. Nah, ya, di sini Abah akan menyampaikan bahwasanya topik pembahasannya adalah yaitu cahaya putih, ya, seperti awan putih yang berjalan di samping wajah beliau atau wajah Sang Satria Piningit. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, sekali lagi Abah sampaikan bahwasanya topik ini adalah topik yang spesial, yang istimewa, yang harus ada di Sang Satria Piningit, karena ini adalah merupakan daripada kedudukan manjilah daripada Sang Satria Piningit di hadapan Allah, ya. Karena apa? Karena yang namanya manusia yang sudah dipilih tentulah manusia yang akan menjadi manusia yang istimewa gitu. Nah, itulah yang terjadi kepada Sang Satria Piningit. Nah, mengenai tentang nur, tentang cahaya putih, ya, yang bergerak di samping kanannya, ya, di samping kirinya dan sebagainya, itu merupakan cahaya yang beliau dapatkan, ketika beliau mengalami sebuah proses yang dimana proses suatu bentuk tolabul ilmi, yang mengenal ilmu thariqah untuk memarifatkan diri kepada Allah. Nah, salah satunya bentuknya seperti itu. Sang Satria Piningit itu harus mampu bisa memarifatkan diri kepada Allah, gitu, ya. Tidak jauh dengan Allah, beliau dekat dengan Allah dengan memarifatkan diri pada Allah. Maka salah satunya yang sudah diketahui oleh alam nyata seperti manusia dan alam gaib, ya, seperti sebangsa-bangsa yang lain di luar manusia, bahwasanya mengatakan bahwa Sang Satria Piningit itu adalah manusia yang sedang memegang satu ilmu marifat thariqah, ya, yang sudah dikatakan bahwasanya thariqah as-sahadatain, ya, dua kalimat syahadat. Nah,
inilah dari thariqah inilah beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah berupa karomah ataupun nur-nur yang pernah ada di para wali-wali Allah atau khalifah-khalifah Allah terdahulu ya. Nah, cahaya ini terjadi dan terbentuk karena apa? Satu, ketika beliau mempelajari, mengamalkan ilmu thariqah yang dimana beliau sampai kepada yang dikatakan ilmu aji rasa ya, rasane opo. Nah, di sini yang dimana ditentukan pada bagian proses zat manjing sifat, sifat manjing zat. Nah, rasa ini, ilmu rasa ini ya, rasa ini orang akan dapat tentang hal ini apabila orang itu sudah bisa betul-betul pertama memahami, menguasai ilmu thariqah, kedua dia sudah pada tingkatan yang mampu yaitu apa? Memanjingkan, menyatukan antara asmanya dengan zatnya di kolbunya, dileburlah di kolbunya ya, zatnya Allah, asmanya 99 ya, yang sudah dirangkum oleh para wali ya dalam ilmu thariqah as-sadatain, itu benar-benar dimanjingkan, dilebur di dalam hati. Nah, ingat ketika proses terjadi peleburan ya, apakah ini terjadi pada saat ketika manusia itu sadar atau tidak sadar? Ya. Kalau itu terjadi kepada saat manusia itu sadar, Abah yakin manusia itu tidak akan kuat. Maka ketika proses terjadinya menyatunya, meleburnya zat manjing sifat manjing zat, yaitu ketika manusia itu terlelap dalam keadaan tertidur. Tetapi di sini sang Satria Piningit terjaga, selalu hatinya itu mengucapkan atau berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ketika proses tertidur itulah sang Satria Piningit beliau menyebut asma Allah, maka datanglah suara kegaiban kepada beliau, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya di hatimu. Di sini proses dikata yang dikata atau disebut sebagai zat manjing sifat, sifat manjing zat. Ketika proses terjadinya zat manjing sifat, sifat manjing zat, apakah manusia ini kuat atau tidak? Kalau kuat, lulus. Kalau enggak kuat, lewat. Ya. Kalau kuat, lulus. Kalau enggak kuat, lewat. Udah sampai pagi, sampai masuk liang lahat. Tuh. Ya. Betapa beratnya, ya. Ilmu manunggaling itu betapa beratnya. Ya. Dengan dalil man arofa nafsahu faqad arofahu rabbah, betapa beratnya. Jadi tidak bisa dikatakan sepele. Ya, kalau masih cuma hanya sekedar mengamalkan amalan itu, mengingat Allah, menyebut asma Allah, dan itu terkumpul di dalam perut, itu belum apa-apa. Abah katakan belum apa-apa. Yang beratnya apabila orang itu sudah ketika menyampaikan, menyebut asma Allah, membaca asma Allah di dalam hatinya, yang di dalam perut dinaikkan ke dada. Ya, tarik napas, ditahan di dada. Tuh. Itu satu tingkatan terakhir, ditahan di dada. Kalau sudah ditahan di dada, nanti lihat ketika kalian mengamalkan ilmu thariqah ya, zat manjing sifat manjing zat, kalian akan merasakan bagaimana kejadiannya. Allah melebur dua unsur zat dan asmanya. Tuh. Ya, Allah akan melebur zat dengan asmanya. Disinilah
kuat, mampu, atau no. Ya harus ya. Biar apa sih, Abah? Tolong pahami baik-baik. Kalian mengerjakan sholat, kita mengerjakan sholat, ya kan? Di dalam bekas sholat, di dalam bekas sujud sering ada tanda hitam di jidatnya, di sininya, ya kan? Tapi bagaimana, agar bisa tanda hitam bekas sujud itu menjadi cahaya seperti sang satria piningit di dalam jidatnya itu, yang ditampakkan di dalam jidatnya itu? Yaitu solusinya kita harus mampu satu, belajar memahami, mengamalkan ilmu thariqah sampai pada tingkatan jad manjing sifat, sifat manjing jad. Disitulah kalau memang kita benar-benar mampu menghidupkan kalimat Allah di dalam hatimu, dan hatimu sampai hidup menyebut nama Allah atau asma Allah seperti mulutmu mengucap seperti Abah begini, Allah Allah Allah, itu harus sama dengan hati. Hati pun Allah 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 Allah, sama, harus sama hatinya. Iya. Disinilah Allah yang dikatakan membersihkan dan mensucikan manusia itu. Nah, tapi ingat, belajar seperti ini ada lulus dan tidak lulus. Yang lulus bagaimana? Yang lulus johiron wa batinan muksin, itu lulus. Kalau hidupnya, hatinya hidup, kalau johirnya rusak, sakit, itu belum lulus. Abah katakan belum lulus. Begitupun kalau johirnya itu sehat, bagus, tapi hatinya rusak, Abah katakan juga belum lulus. Seperti itu. Jadi bagaimana yang lulus, Dua-duanya, si johir dan si batin sehat wal api piat, bersih. Tuh, itu yang begitu yang dikatakan lulus, bisa buat beribadah enak. Itu yang begitu. Ya. Makanya di dalam ilmu thariqah itu kita harus mengenal teman kita di lingkungan ini ada berapa. Misalkan ada 5. Ya, siapa aja yang ada di lingkungan kita, ada pepohonan, ada hewan, ada setan. Ya. Dan sebagainya, ada malaikat, sifat para nabi, dan Allah itu sendiri. Nah, ketika zat manjing sifat manjing zat, mana nih yang menguasai? Ini perang johir dan batin nih. Ini perang johir dan batin nih. Mana yang menguasai akan kolbu kita? Apakah sifat hewani, apakah sifat nabati, apakah sifat syaitan dan lainnya, atau sifat malaikat, para nabi, dan Allah itu sendiri yang ada di kolbu kita. Maka yang hidup itu hanya Allah, yang kita pinta, yang kita inginkan, kita jadikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Itulah yang dikatakan johiron wa batinan lulus. Maka Allah memberikan cahaya yang lebih luar biasa, berbeda dengan cahaya yang lain, berbeda dengan cahaya wudhu, berbeda dengan cahaya sholat, berbeda dengan cahaya dan yang lain. Itu luar biasa. Karena apa? Karena kolbu, berbicaranya kolbu baitilah, fi kolbi baitilah, fi kolbi maudotilah. Ya, disinilah para penggemar YouTube. Ya, maka hiduplah nur itu, ya, nur dari hati terus sampai menyebar ke seluruh tubuh, seluruh badan dan sebagainya, dan termasuk ke wajah beliau. Maka salah satu, ya, yang bisa dilihat oleh sang satria piningit itu sendiri adalah cahaya yang bergerak seperti awan putih dari samping kanan dan samping kiri yang terus menerus, tidak berhenti. Karena apa? Karena hatinya selalu menyebut Allah. Begitu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau menurut Abah, ya, kalau belajar itu harus, ya, dikata sempurna, komprehensif, menyeluruh gitu. Ya, jangan hanya sekedar batinnya hidup, johirnya rusak, jangan.
setengah-setengah itu, belum jadi, belum apa-apa. Zohirnya bagus, ya kan, sehat, batinnya rusak. Nah, kalau batinnya rusak, jadi apaan? Ya kan. Nah, itulah, hati-hati, makanya hati-hati ya. Memang mendapatkan keistimewaan dari Allah ya, berupa tanda cahaya dari Allah, berupa darajat yang ditinggikan, berupa manzilah yang dinaikkan, serta kemuliaan-kemuliaan yang lainnya ya, dan diberikan keistimewaan secara ladunia, karomah dan sebagainya ya. Ya, itulah salah satu syaratnya, prosesnya seperti itu ya, proses perjalanannya seperti itu ya. Itulah ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, mungkin Abah cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan tentang topik pembahasan, yaitu apa, bahwasanya ciri khusus, ciri istimewa sang Satria Beningit adalah cahaya yang berjalan di wajahnya, samping kanan samping kiri, berwarna putih seperti awan yang terus menerus, nah ya, begini nih. Begitu ya. Ya udah begitu. Jadi itu aja yang Abah sampaikan ya. Itu udah Abah buka rahasianya itu ya. Kalau memang mau seperti itu, bagi orang yang sudah memiliki bekas di atas sujudnya, jidatnya ya, berwarna hitam, tinggal ngolah. Karena apa? Karena Abah tahu proses sang Satria Beningit mendapatkan cahaya di jidatnya itu dari proses mana? Proses seperti itu dulunya, tekun dia beribadah, tekun dia ya. Tapi ketika dia menjalankan secara syariat, dia mau menaikkan ibadahnya secara hakikat, thariqat, marifat. Jadi bukan hanya sekedar di syariat doang, di syariat saja, enggak ya. Makanya salah satu dicap munafiknya seorang muslim itu apabila dia tidak mau meningkatkan tingkatan ibadah, mengenal atau memarifatkan diri kepada Allah, dia tidak mau. Nah, ini bahaya ya. Setelah kita mengalami, apalagi ketika usia sudah pemuda, usia sekitar 40-an ya, 40, 45, 46, 40, 4 berapa, 50, dia tidak mau meningkatkan ibadahnya. Waduh, repot, udah kedodoran itu ya. Oke. Para penggemar YouTube dimanapun berada ya, mungkin Abah cukup sampai di sini saja menyampaikannya, dan apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Satria Beningit manusia biasa, tapi kenapa dia bisa? Kita juga sama manusia biasa. Kenapa kita tidak bisa alias ragu-ragu? Harus bisa bagaimanapun caranya. Yang penting kita yakin, man arafa nafsahu faqad arafahu rabb. Terus gali. Amalkan. Setelah terkumpul di dalam perut, taikkan ke dada. Selesai sudah. Lihat apa yang akan Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.